Autobots, we charge together. Now roll out. Halo Sobat Gudang Gandum, masih tetap setia bersama kami Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Transformer Age of Extinction. Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa sediakan cemilan kerupuk, secangkir kopi hitam, jangan dikasih gula biar kagak ngantuk soalnya, maaf, ceplosan. Oke, tanpa panjang lebar lagi, inilah alur ceritanya. Cerita dimulai saat Kate dan para Autobots berada di Chicago, berusaha untuk mencari cara masuk ke dalam markas KSI. Markas KSI dipimpin oleh Joshua, seorang ilmuwan yang mencoba untuk menghidupkan kembali para Transformer yang telah mati. Joyce lalu menunjukkan kepada Darcy bahwa ia mempunyai material yang jauh lebih baik dari apa yang telah ditemukan oleh Darcy. Joshua yang telah menyempurnakan Transformium, sebuah logam yang bisa diprogram untuk membuat Transformer versi mereka sendiri. Joshua menunjukkan kepada Darcy tentang ciptaan terbaiknya, yaitu Galvatron, yang dibuat dari data kepala Megatron. Namun, Joshua terlihat kecewa di sini karena robot ciptaannya malah mirip dengan Megatron, sedangkan yang ia inginkan adalah bentuk yang serupa dengan Optimus Prime. Di sini kita melihat Brains dipenjara oleh Joshua. Brains lah yang menerjemahkan segala informasi yang ada di kepala Transformer yang telah mati. Kate lalu mencoba membuat tanda pengenal untuknya agar lebih mudah masuk ke dalam markas tersebut. Setelah berhasil membuat tanda pengenal tersebut, Kate dan yang lainnya masuk melalui pintu belakang riset rahasia. Kate, Shine, dan Bumblebee kemudian berhasil masuk ke dalam fasilitas tersebut. Bumblebee merasa tidak senang melihat replika robot yang mirip dengannya. Ia lalu menjatuhkan robot tersebut karena kesal Bumblebee dianggap sudah usang dan jelek. Sementara Joshua perlu lebih banyak Transformium untuk membuat lebih banyak prototipe Transformers. Ia meminta kepada Harold Attinger untuk mendapatkan benih tersebut. Lalu Harold Attinger melaporkan bahwa ada seorang penyusup yang berhasil masuk ke markas KSI. Kate yang ketahuan lalu berusaha melarikan diri dan ia pun tertangkap. Optimus Prime dan yang lainnya pun bergegas ke markas KSI, kemudian menyerangnya. Kate yang telah tertangkap oleh Harold Attinger diselamatkan oleh Bumblebee. Optimus Prime yang marah karena melihat Ratchet yang telah dibunuh oleh mereka menghancurkan segala apapun yang ada di fasilitas tersebut dan membebaskan Brains. Terlihat di sini Optimus Prime sangat marah sekali kepada Joshua bahwa teman-temannya yang tewas tersebut bukanlah teknologi mereka. Optimus Prime dan yang lainnya pergi dari markas KSI tersebut. Harold Attinger memerintahkan kepada Joshua untuk mengejar mereka, lalu mengaktifkan Transformers ciptaannya, yaitu Galvatron dan Stringer. Galvatron bergerak dengan cepat mencegat sasaran Optimus Prime dan mengeluarkan serangan roket. Optimus dan kawan-kawan berhasil menghindar dari serangan roket tersebut. Kemudian Bumblebee membalasnya. Lalu hal aneh pun terjadi. Galvatron menghindar dengan cara yang aneh. Di sini Bumblebee terlihat bingung. Optimus Prime yang dikejar terkena serangan Galvatron, kemudian saling bertarung. Tiba-tiba saja dari arah belakang, Lockdown menyerang Optimus Prime yang menjadi sasarannya. Galvatron di sini ditarik mundur lalu pergi. Optimus Prime yang tidak berdaya setelah ditembak 2 kali oleh Lockdown menyuruh Tessa segera pergi. Lockdown yang menghampiri Optimus Prime mengatakan bahwa ia diperintah oleh pencipta Transformers. Lalu pencipta tersebut menginginkan Optimus Prime kembali. Optimus lalu dibawa oleh Lockdown dengan kapal induknya. Tessa yang terjebak di dalam mobil pun tidak bisa keluar. Kate berusaha menyelamatkan putrinya namun tidak berhasil.
Lalu adegan berpindah di mana Harold Attinger yang sudah melakukan kesepakatan dengan Lockdown melakukan negosiasi. Lockdown menyerahkan benih yang diinginkan oleh Harold karena telah mendapatkan Optimus kembali. Negosiasi pun selesai. Lockdown berniat kembali ke tempat asalnya. Kate yang tidak menyerah begitu saja masuk ke dalam kapal induk Lockdown untuk membebaskan putrinya yang terperangkap. Sementara Bumblebee dan kawannya berusaha membebaskan Optimus Prime. Jangkar kapal pun diturunkan agar dapat menahan pesawat tersebut. Lockdown yang menyadari ada yang aneh dengan pesawatnya langsung memerintahkan bawahannya untuk menghabisi para Autobots. Kate yang melihat putrinya selamat lalu segera keluar dari kapal induk tersebut melewati jangkar yang telah menancap di gedung. Tessa yang enggan melewatinya karena takut ketinggian, tiba-tiba makhluk serigala menyerangnya. Kate yang menembak kawanan makhluk tersebut berhasil membuat Tessa selamat. Akan tetapi serigala yang tersisa menggigit kabel jangkar tersebut sehingga Kate, Shine, dan Tessa terjatuh. Bumblebee langsung menyelamatkan mereka dan melarikan diri dari pesawat yang telah dicuri oleh Crosshairs. Mereka pun lalu diburu dan dikejar. Crosshairs yang melihat bahwa musuh terlalu banyak untuk dilawan segera turun dari pesawat dan berhasil membuat para musuh tersebut hancur. Kate dan yang lainnya pun berhasil selamat. Sementara Hound yang masih berada di kapal induk bersama Optimus Prime berhasil membajak salah satu pesawat Lockdown. Mereka semua kemudian segera kabur dan mencari tempat persembunyian. Lalu Optimus Prime merasakan kehadiran Megatron saat melawan prototipe Galvatron. Brains pun menjelaskan secara detail bahwa prototipe tersebut selalu memiliki mata yang berwarna merah. Mereka pun mengunduh pikiran kepala-kepala Decepticon yang telah mati dan membuat prototipe yang baru. Sifat kejamnya dari pikiran yang telah diunduh itu oleh fasilitas KSI ternyata tidak hilang. Itulah mengapa Optimus Prime merasa khawatir karena apa yang telah mereka perbuat akan menimbulkan bencana. Brains pun bercerita bahwa prototipe Galvatron merupakan reinkarnasi dari Megatron dan ialah yang sebenarnya mengendalikan Joshua supaya dia bisa memanipulasi fasilitas KSI agar mencarikannya benih. Galvatron ternyata ingin meledakkan benih tersebut di kota terbesar dan membunuh jutaan orang. Galvatron menginginkan hal tersebut terulang kembali dan menjadi serpihan logam. Lalu Joshua pun segera mengalihkan semua hasil riset KSI untuk dibawa ke China, termasuk benih yang ia dapat untuk dikembangkan di sana. Lalu lokasi persembunyian Kate ketahuan oleh para agen elit. Optimus Prime yang menerima kode satelit mengatakan bahwa Joshua menuju ke pabriknya di Guangzhou, China. Mereka pun segera pergi ke sana untuk merebut benih tersebut. Kate yang telah memberitahu Joshua bahwa prototipe miliknya telah terinfeksi karena diretas oleh Galvatron sendiri. Kate berharap kepada Joshua agar berubah pikiran untuk mengamankan benih tersebut dari Galvatron. Joshua yang masih mempunyai hati nurani itu pun segera menyuruh bawahannya untuk mengamankan Galvatron dan tidak mengaktifkannya. Tiba-tiba saja hal tidak terduga terjadi. Galvatron ternyata telah aktif dan menghidupkan prototipe yang lainnya. Galvatron memerintahkan mereka untuk mencari benih tersebut. Joshua lalu kabur dengan membawa benih tersebut bersama Darcy. Megatron kemudian menghancurkan fasilitas KSI dan ia telah bebas. Harold Attinger juga menginginkan benih tersebut dan mengejar Joshua. Joshua yang berhasil naik ke atas gedung tiba-tiba melihat pesawat Kate. Kate mencoba untuk menyelamatkan Joshua, tiba-tiba diserang. Sementara Optimus Prime yang berada di dalam pesawat terjatuh ke lembah sempit. Para Decepticon kemudian memburu Kate dan Joshua, sementara Bumblebee dan Hound berusaha melindungi mereka. Kate dan yang lainnya semakin terdesak karena jumlah para Decepticon terlalu banyak. Hound pun terlihat kewalahan menghadapi para musuh tersebut hingga amunisi yang telah ada tidak cukup untuk melawannya. Sementara Optimus Prime yang terjatuh ke lembah membebaskan para kesatria terdahulu. Sebelum Optimus meminta bantuannya, ia melakukan duel. Para legenda ini merupakan Transformers kuno karena bentuknya yang menyerupai hewan langka yang telah punah.
Lalu duel pun dimenangkan oleh Optimus Prime dan bala bantuan pun telah datang. Cade dan yang lainnya dikepung oleh pasukan Galvatron. Hound masih tetap bertahan demi menjaga Cade. Hampir saja Hound dan Bumblebee kalah. Cade lalu melindungi mereka dari belakang. Optimus Prime pun datang segera menghabisi pasukan Galvatron. Para Transformer legendaris ini menghancurkan mereka satu demi satu. Bumblebee dan yang lainnya berhasil diselamatkan. Optimus Prime lalu menyuruh mereka untuk membawa benih tersebut ke atas bukit. Lalu Lockdown pun tiba dan menyerap semua logam yang ada. Kapal induk tersebut menghisap apapun yang ada di dekatnya. Cade lalu segera mundur dan hampir saja Cade dan yang lainnya ikut terhisap oleh kapal tersebut. Lockdown lalu turun dari kapal tersebut dan menghajar Optimus Prime, sementara Crosshairs dan yang lainnya berusaha menahan musuh di jembatan gantung. Cade yang diancam oleh Harold Attinger ditembak oleh Optimus Prime. Dari arah belakang, Lockdown menghajar Optimus dan Optimus pun tertusuk. Cade berusaha membantu melepaskan pedang tersebut. Cade yang hampir saja dibunuh oleh Lockdown tiba-tiba dihabisi oleh Optimus dari arah belakang dan Lockdown pun terbunuh. Pertempuran yang sangat seru ini pun lalu dimenangkan oleh Optimus Prime dan kawan-kawan. Nah, itulah alur cerita film Transformer Age of Extinction. Tetap dukung terus channel Gudang Gandum, karena kami akan selalu memberikan konten-konten yang menarik, nyentrik, tapi bermakna. Sampai jumpa lagi di hari selanjutnya.